Alhamdulillahil khaliqil bari'il mubdi'il mu'in alladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadhan wa khatamahu bi yaumil 'aid yauma ahallallahu ta'ama wa harrama fihi siyama fa huwa yaumus sya'id. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi yubdi'u wa yu'id wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi'u yaumasy sya'id wa yaumal wa'id. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Al-ayah ayatani bil ayah sadaqallahul azim. Wa qala aydan qad aflaha man tazakka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikanjur beserta Ibu. Yang saya hormati guru-guru yang sangat saya banggakan dan alhamdulillah jasanya sangat terasa luar biasa. Semoga semuanya yang ada di SMA Negeri 1 Cikanjur dipanjangkan umurnya. Amin. Dan yang saya hormati staf dan juga hadirin semua yang hadir di tempat ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita qudrah iradah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini, yaitu di sekolah SMA Negeri 1 Cikanjur. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai tausiah saya meminta izin kepada semuanya. Mohon maaf apabila ucapan atau yang keluar dari mulut ini banyak kesalahan. Mohon dimaklum, masih tahap belajar, terutama bahasanya mungkin agak gado-gadonya, gado-gado ayah Sunda yang Indonesia. Serius menihunya nggak tahu saya. Jangan menghargai karena ngajar Indonesia aja bahasa Indonesia, nah kan Sunda aja bahasa Sunda. Bahkan lamun biasa kalau yang bahasa Inggris ini ada. Prancis, beli ngamak sama Prancis. Kesabian semuanya jangan menghargai mari tetapi alhamdulillah memang perjalanan sapalantosna angkat di SMA Negeri 1 Cikanjur pergi ke daerah pesantren Sukabumi, teras ke Cianjur, teras ke Jawa, teras ke Banjar. Jadi mempelajari agama. Tiasa mangteu nusa disangwe mapanginten sanes mapatahan meureuy jadi saur paripaos mapanginten sanes oge mapatahan manuk kiper datang tos ibu bapa sadaya anu gaduh ilmu anu gaduh panginten kantos ngawuh kabigatos. Ieu mah urang saling nyamutan mah. Saya tahu dina perihal bahasa dan Bapak Kepala dan antosnya angkat nama-nama WOG mari nanti kamari angkat di Sukabumi. Alhamdulillah sanes dina bahasa wae benten teh ieu mah pentingnya dina tuangan oge geuningan dina tuangan punten we abdi angkat ka daerah Sukabumi Bapak angkat ka Sukabumi
pasti di Sukabumi teh aya bahasa pamwi di Sukabumi alah di manten di Sukabumi pasti nanti sok nyenak moci dina tuangan gitu dina pamika Garut naon itu pamika Majalaya Borodong pasti dia nyenak Borodong oh nyenak Borodong berarti pamika Cianjur Cauco jadi tahu tadi nah kita nyenak duka di mana itu TSM Rajinan ini tak cantra mesti dikasih mana sana kenang wah kode hadirin kaum muslimin rahimahullah acara halal bihalal cenderung berkaitan dengan nama Idul Fitri. Apa yang disebut dengan Idul Fitri? Maaf apabila berbeda pemahaman. Idul Fitri menurut para alim ulama dikategorikan menjadi 5 poin. Poin pertama yang dikategorikan sebagai Idul Fitri adalah ketika kita meninggal dunia terbebas dari dosa. Jadi ketika kita terbebas dari dosa itu dikatakan Idul Fitri. Sedangkan kita hidup di alam dunia ini penuh dengan dosa, apalagi kita hidup bermasyarakat. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan Rasul yang diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Ada SMA senantiasa mengajarkan akhlak. Puntennya ya beda sasaran akhlak. Menurut ibu bapak akhlak ada sabaraha abu? Aya seperti aya 2. Ibu bapak saya sharing diambil 4 salah gitu. Akhlak aya 2, akhlak mahmudah, akhlak baik dan juga akhlak mazmumah, yaitu akhlak baik terbagi menjadi 3. Ada akhlak baik kepada Allah, ada akhlak baik kepada diri sendiri, dan juga ada akhlak baik kepada antar sesama. Akhlak baik kepada Allah di antaranya yang pertama adalah taubat. Taubat. Ibu sering berdosa, terutama yang sering saya temui di kalangan ibu-ibu, tapi saya sekarang bapak-bapak, di kalangan ibu-ibu yang sering saya temui, dosa yang paling mudah ditemui di ibu-ibu adalah ghibah. Ibu ghibah dosa tidak? Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Ghibah syariah. Jujur, bisa tidak 1 hari kita menghindari ghibah? Ghibah berbasikan pada di rumah ya. Kalau misalkan di dalam lagu katanya seperti ini, mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semenjak di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gak jadi pelupuk mata, tiada kelihatan puntennya rata-rata duka palingnya di kalangan guru mau banyak insyaallah. Ya, mau ayat tiba gitu. Rata-rata puntennya lebaran kemarin anu sering tinggal kadang ngalaku hiji ibu-ibu misalkan anu dikenal karena tetangga sendiri ngalaku baju nabi apa murah ada kabur lagi. Nah ditinggal senalna
Wah, ya Allah ya Rabbana ya Karim, berarti itu teh dosa ibu-ibu. Ayo bapak-bapak osok ya Pak? Tara. Insya Allahnya. Ayo bapak-bapak. Saya mengaku. Olahraga insya Allah. Yang pertama ghibah. Yang kedua yang sering saya temui dari dosa yang galib, adalah iri dengki. Iri dengki ketika jadi iri dengki ketika seseorang mempunyai kelebihan atau mempunyai barang yang lebih, kita cenderung tidak suka, teresep batur maju. Nah itu iri dengki. Pada intinya acara al-halal bihalal ini yaitu merujuk kepada akhlak yang pertama, yaitu taubat. Rumah saya seger dosa, istighfar. Rasulullah SAW dalam satu hari beristighfar selama 100 kali, tidak kurang. Astagfirullah. Ibu osok istighfar sadinten sabar kali? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal baraya. Ya Allah, masa sedosa taubat Gusti. Terus taubat itu tanda orang yang diterima taubatnya seperti apa? Orang yang diterima taubatnya adalah orang yang benar-benar mengakui kesalahan. Henteu teas hate, punten-punten. Bisi dia aya nu teas hate, naon ciri nan jalmi nu teas hate? Jalmi nu teas hate ketika melaksanakan ibadah selalu telat. Adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kailah namanya adan. Nah, mulai hati. Jam 12:30. Namanya 12:30. Kewe jam 1 masih gini pada. Maju 1:30. Jika nama jam 2 cukup jika. Nah, akhirnya begini kan pas lewat jam 3 adzan asar, apa yang dikatakan? Terbaiklah guru Isugaya deui. Ya. Yang kedua, ciri orang anu teas hatena ketika berdoa teu pernah meneteskan air mata. Jujur ibu pernah tidak berdoa meneteskan air mata? Ya Allah. Bahkan kalau seseorang meneteskan air mata, ternyata malam tersebut, malam kemarin, malam Lailatul Qadar, ternyata meneteskan air mata, maka 100 doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 di dunia, 99 di akhirat. Jadi kadang-kadang kita mah banyak dosa tapi tidak bisa menangis. Jujur, abdi pribadi paminga doa sesah ibu hoyong nangis. Ya Allah, kadangnya hoyong nangis saya. Ada saya seperti kaburan yang mari doa. Mungkin bayang macine cinta itu. Sudah jadi. Nah, kenapa harus menangis? Senang usia bapak-bapak, senang usia kata Nabi nyelepay nanya pami lalaki kadang nangis berdoa. Apakah menangis jadi syarat diterima tobat? Tidak. Cuman jika seseorang menangis akan Allah cintai. Ibnu Qayyim berkata, tangisan seorang yang berdosa lebih Allah cintai daripada dikirnya seseorang yang sombong. Ibu
tidak pernah menangis, bapak tidak pernah menangis. Nih, misalkan takut lebay, tahu siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar adalah orang yang sangat garang. Amun ayeuna mah zaman ayeuna mah saya keras. Sayyidina Umar Sayyidina Umar sangat keras. Saya sekali Pak ya. Apa kapau saya sangat keras. Mendidiknya sangat keras. Bahkan sanes umur kitunya dina hadis diterangkan bahwa ketika bukan hanya orang, iblis pun atau jin pun ketika Sayyidina Umar lewat, nah iblis dan juga para jin menghindar, lebih baik menghindar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar mempunyai doa yang mustajab di hadapan Allah, bisa memusnahkan jin dan iblis. Jin dikasihkan, iblis dikasihkan. Tapi Sayyidina Umar menangis ketika berdoa. Kenapa? Karena Sayyidina Umar menangis ketika diangkat sebagai pemimpin. Ketika jadi presiden, Sayyidina Umar menangis paling keras. Sieun Pak jadi presidennya. Kenapa? Karena mempunyai tanggung jawab yang berat. Bapak kepala sekolah terutama akan menjadi orang pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para guru dan para murid-murid. Bapak kepala, kalau misalkan di sini tidak ada yang sholat, satu, Bapak tidak memerintah, sedangkan orang tua sudah menyerahkan kepada sekolah, maka kepala sekolah bertanggung jawab. Ibu guru kebagian, bapak guru kebagian. Kenapa? Karena tidak mengingatkan, minimal miwarang, itunya minimal ngita. Kadang sih abdi menuju di SMA bukannya misalnya saja kan asal dasan kantos. Asal dasan kantos itu semuanya kompak. Misalkan menyuruh untuk sholat atau untuk beribadah. Jadi pada intinya dosa ayah, bapak dosa, ibu dosa. Sedangkan tadi jadi syarat, kalau bapak kena dibahas bahwa syarat kesempurnaan ibadah puasa liswa ini farhatun indal ibar wa farhatun indal iqahi. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Jujur, kalau berbuka puasa senang tidak? Bahkan makanan yang tidak ada pun di bulan lain, di bulan puasa selalu ada. Sirup, nanti kolam, mau apa? Kita apa sudah. Selalu ada. Yang kedua, ketika iftar di sini mengandung arti, yaitu ketika datangnya Idul Fitri. Bahkan ketika Idul Fitri seseorang menangis, Allah akan ijabah doanya. Insya Allah kemarin Idul Fitri kemarin di malam-malam kita menangis tidak? Ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la sebagian diangkat dosa-dosanya, sebagian belum semuanya, sebagian diangkat dosa-dosa hakullah, dosa-dosa kepada Allah. Jadi ketika menangis itu dosanya insya Allah dijawab. Aduh, kebenaran ibu teh pas Idul Fitri teh bener eta menangis ibu teh dibeti. Kunaon ibu menangis can kabeli baju. Ya Allah, eta penting. Penting.
Nah hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Taubat. Dengarlah hai sobat saat kau maksiat dan kau bayangkan azab mendekat. Apakah kau kuat? Kau takkan selamat. Dirimu pasti habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita tobat. Dunia sesaat sebelum terlambat. Sempat ucap astagfirullahaladzim. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama hak kepada Allah itu adalah taubat. Jujurnya, kadang kita menyukai seseorang karena orang tersebut mempunyai jasa. Ibu ayah gaduh jasa ka ibu, bager ka ibu, jujur resep teu. Ibu ayah nu bager ka ibu, misal contoh bundanya, hari ini orang tersebut memberikan ibu uang 10 juta resep teu? Bisa. Hari ini ada yang memberikan, misalkan contoh ibu pulang ke rumah, ternyata suami membahagiakan ibu dengan memberikan baju, sandal, semuanya seperangkat. Ibu bahagia tidak? Suka terhadap orang tersebut? Suka. Cenderung hati kita suka terhadap orang yang mempunyai, yang berjasa kepada kita. Tapi pun gitu. Tapi jujur ayeuna ketika acara halal bihalal demi Allah, demi Rasulullah, siapa yang paling berjasa kepada kita, terkadang kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bernapas usaha. Napasna dikawin bernapas dina naon soca jeung ninggalna panangan jeung ngope pangna sampai jeung ngarengkahna eta teh dadamelan Gusti Allah. Takutna atuh terkadang aya hiji jalmi anu hilap ka Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Seueur tah jalmi kitu. Padahal orang yang padahal zat yang paling berjasa adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lupakan. Dicabut we. Contoh dicabut napasna hiji, naon disebutna teh? Pilek. Ibu lamun pilek raoseun teh? Dicabut ku Allah. Neme kesyukuran, ya Allah. Kata Nabi contoh misalkan ibu gaduh samantan can kabayang, ya Allah, namanya bisa nangis. Padahal dosa sakit lobana teu pernah nangis. Maka itu termasuk golongan yang hatinya keras. Nah, untuk hadirin yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah akhlak terhadap diri sendiri. Jadi akhlak kepada Allah ada tobat, syukur, sabar, ikhlas, dan tawakal. Akhlak kepada diri sendiri, contohnya salah satunya adalah qanaah. Qanaah itu seperti apa? Qanaah itu kalau dicontohkan seperti ini. Ibu punya rezeki, misalkan punya motor. Ibu berkata, alhamdulillah saya punya motor, yang lain mah punya sepeda. Ibu pernah tidak seperti itu? Jadi orang yang akan selamat di akhirat dzikru dunubil madiyati wa nadharahu ila man huwa qafidin wa nadharahu ila maduna fid dunya. Jadi orang yang akan selamat di akhirat nanti adalah orang yang ketika melihat terhadap orang itu, ketika akhiratnya dia merasa ingin seperti orang tersebut. Misalkan ayat kiai rajin ibadah, rajin sholat, kapan saya seperti itu? Nah, ada keinginan seperti itu. Ketika ada orang yang sebawahnya di dunia, maka dia bersyukur. Ih, batu mah gaduh sepeda, alhamdulillah abdi mah gaduh motor. Tapi kadang kita seperti ini, Bu. Misalkan ini panasnya, jeung panas, jeung kahujanan, kana motor teh hanya boga mobil seperti batu. Jujur gitu teh. Aya kan?
Hayang jika batur boga mobil. Kadang cek boga mobil, ya Allah karena mobil teh macet jaringan. Pas komo kamari mah masa-masa ka Sukabumi macet. Masa-masa ka Pangandaran macet. Hoyong teuing misalkan teh gaduh helikopter. Nah, misalnya seperti Sultan itu, Sultan macet kan naik dengan helikopter mobil. Jujur jika menuruti hawa nafsu sampai kapanpun tidak akan beres. Jujur seperti itu. Abdi ge kapungkur teu acan gaduh HP, hoyong gaduh HP. Entos gaduh HP hayang deui kumaha? Entos aya nu mahal datang deui nu enggal, hoyong nu enggal. Itulah keinginan manusia. Tapi cobalah mungkin ibu gaduh mobil, batur gaduh motor, cek ibu mah alhamdulillah gaduh mobil, batur rumah mun gaduh motor. Cek nu gaduh motor, stong kitu alhamdulillah. Kieu oge gaduh motor tinggal batur mah kanu sapeda. Cek anu sapeda, alhamdulillah gaduh sapeda. Batur mah mapa orang lain berjalan. Ketika orang yang berjalan, alhamdulillah saya bisa berjalan, bersyukur. Kenapa? Karena orang lain tidak bisa berjalan. Kata yang tidak bisa berjalan, alhamdulillah saya sehat. Sedangkan orang lain ada di rumah sakit, tidak sehat, sakit. Kata yang sakit, alhamdulillah meskipun sakit saya masih hidup. Banyak yang lain yang sakit meninggal. Kata yang meninggal, tidak ada dalam kamus yang meninggal dikatakan alhamdulillah. Pasti kalau ada yang meninggal, innalillahi. Ya Allah, ya Allah. Terakhir, akhlak antar sesama. Nah ini yang terakhir dalam pembahasan. Akhlak antar sesama adalah ukhuwah. Punten Pak Ade dilepas. Ukhuwah ayat itu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Ikatan sesama umat muslim. Jadi sesama umat muslim jangan saling mencaci, jangan saling membunuh, jangan saling memusuhi. Kenapa? Karena ibu bapak adalah figur yang baik. Ibu bapak mah adalah contoh. Kenapa dikatakan guru? Di dalam kitab Rofiah dikatakan siapa itu guru? Guru itu adalah orang yang pantas ditiru akhlaknya, ucapannya, dan segala sesuatu yang keluar dari orang tersebut, itulah guru. Maka ketika orang melihat ibu bapak, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu ketika misalkan anak tersebut, misalkan ada siswa yang berperilaku sebagai contoh ibu misalkan, maka ibu juga kebagianlah pahala. Misalkan ibu teh jadi bager dina tutur kata, alhamdulillah. Gitu. Nah, murang kali teh nya nu kaalaman alhamdulillah abdi kena gaduh murang kali, gaduh panginten murid, kaaraos kumaha carana ngajar. Leres saur Kanjeng Rasul, salah satu keberhasilan seorang guru mencetak murid yang baik adalah berdoa untuk muridnya. Masuk tahu? Alhamdulillah. Abdi sok didoakeun tiap beres netepan. Didoakeun mudah-mudahan si A sing panjang yusna insyaallah ya seperti itu. Doakeun murang kali ibu, panginten murang kali anak didik semuanya semoga menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Ya Rabbal alamin. Jadi ibu bapak itu figur yang baik, jadi contoh apapun yang diucapkan pasti akan melekat di anaknya. Maka apapun yang dikerjakan juga pasti akan dikerjakan, akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ukhuwah hari ini adalah ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Kita sesama manusia, patong tingalikeunnya, tong ningal pada abdi hideung pakunten. Ayeuna acara halal bihalal tong ningal hideungna, tong ningal kesekna, tong ningal kolotna, tong ningal penekna, tong ningal jangkungna, tong ningal gelisna, bersihkeun jalan gede Sasapuan tanggal 14 dina pada bulan Caang Narawangan. Bebaskeun diri, bebaskeun hate, urang saling bersihkeun. Anu kantos misalkeun nyarioskeun batur, jujurnya lamun ngahaja ibu buatnya sebagai contoh misalkeun di dieu anu kenal ibu Ane, ibu Ane sareng misalnya ibu saya
Ibu Mary, misalkan Ibu Ana gaduh kalapatan kayak Ibu Mary, jujur lah misalkan secara langsung Bu Mary hapunten nya abi teh kantos nyarioskeun Ibu di tukang teh kasa tuh. Jujur kan mau apa kan? Ya, mumpung acara halal di halal. So, mau mungkin pasti kan ditanya ke naon cenah nyarioskeun pasti kan ayeuna lain jadi. Nah sekarang kita bebaskan ukhuwah wataniyah sesama negara Indonesia, ukhuwah insaniyah sesama umat manusia, ukhuwah Islamiyah sesama antar agama, saling memaafkan insya Allah. Ibu siap saling memaafkan? Siap. Kenapa? Karena syarat baginda Rasul tadi kata Bapak Kepala bahwa Rasulullah pernah naik mimbar seperti ini. Sebelum naik mimbar Rasul berkata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang kau aminkan? Yaitu doanya malaikat Jibril yang pertama, tidak akan diampuni dosa-dosa seseorang yang berada di Idul Fitri ketika orang tersebut mempunyai dosa antar sesama suami istri. Jadi yang pertama harus diampuni dulu, harus saling memaafkan antar suami istri. Ibu sok entos ngambilkeun hapunten ka Bapak. Terus nangis teh Bu? Nangis. Aing nyuwunkeun hapuntenna tiap dinten atau bisa tahun sekali. Da dosana ge tiap dinten. Jadi sebelum tidur usahakan ngapunten. Ini yang dicontoh Bapak yang baiknya gitu. Dicontohkeun. Ieu mah tidur, hiji mari ka belah ditu, hiji mah terus ya. Jadi hiji sahabat itu jadi saling memaafkan. Nu kedua, tidak akan diampuni yang kedua apabila orang tersebut masih mempunyai dosa kepada orang tua. Orang tua di luar kampung misalnya, jadi ayah di kampung sana jauh, tak pernah didatangan, tak pernah dilongo, atanapi orang tua sudah meninggal, tidak pernah diziarahi, maka orang tersebut salah satu orang atanapi anak yang berdosa kepada ayah ibunya. Makanya ada biasa ziarah 1 tahun sekali ke makam, gitunya. Eta teh adalah salah satu contoh atau menjalankan minta maaf kepada orang tua dengan cara mendoakan. Yang ketiga, tidak akan diampuni apabila seseorang tersebut masih mempunyai dosa antar muslim atau antar orang atau antar negara. Jadi satu Indonesia, kita satu Indonesia, satu negara, kita satu agama, kita juga sama-sama manusia ciptaan Allah. Jadi kan Allah menciptakan manusia itu dengan akhlak dan juga dengan kesempurnaan. Sengaja kita mah diciptakannya insya Allah dengan lisan, dengan kesempurnaan yang adanya. Sempurna kita diciptakan, hidung, mata, yang terakhir yang paling sempurna adalah akal dan hati. Maka terakhir saya mengingatkan insya Allah perkumpulan ini akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai lagu Nasidaria di sana, ini ibadah itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Insya Allah. Terakhir acara atau terakhir saya tutup. Sebelum saya tutup, semoga meskipun di rumah tidak bisa meminta maaf kepada Allah secara khusyuk, mudah-mudahan dengan lantunan doa yang saya ucapkan, mudah-mudahan kita teringat kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sallallahu ala
Sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah ciptakan di dunia segala pasang-pasang. Selasa kemarin Ramadan mendatangi kita semua, dan sekarang Ramadan tinggal menanti. Gunung-gunung dihancurkan, bintang-bintang dipurakan, lautan ditamplokeun, dunyana ge dihancurkeun. Sallallahu Tegas-tegas teuing hati abdi ya Allah. Tobat dosa Gusti. Tapi rumaos ya Allah, diheseng kana tobat ya Allah. Umasa terkadang sok sombong ya Allah. Mungkin kana ibadah. Sallallahu ya Allah, abdi rumaos ya Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dina dinten ayeuna dinten ya Allah, abdi sadaya niat taubatan nasuha ya Allah, kabulkan dosa abdi sadaya ya Allah, kabulkan dosa urang abdi sadaya ya Allah, kabulkan dosa guru-guru abdi sadaya ya Allah. Ya Allah, selamatkan abdi sadaya ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bila datang Jibril mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Ya Allah, abdi janten saksi Bapak Ibu dina dinten ayeuna ya Allah nyuhunkeun panghampura Gusti. Mugi taubat abdi sadayana ditampi Gusti. Margi abdi rumasa moal salami nah hirup di alam dunia. Tangtos enjing pangeto bakal maot. Mugi Gusti ngamaotkeun abdi sadayana husnul khotimah. Segitu panginten, mudah-mudahan apa yang disampaikan soksana seueur lepatna seueur kirangna panginten di dieu etang-etang diajar ceramah nya. Diajar ceramah, mudah-mudahan hati kita tergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir aya ibunya kanggo ieu panginten kanggo ngajar daya ulah daya teuing ibu. Kanggo ibu bahasa Inggris aya terakhir abdi dipelajari selain kata I love you. Apa terakhir nyata goodbye. Sakitu tetap jatuh warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam